sahibul musibah, yakni Bapak Haji Wagino. Kira-kira Mbah nikah lagi nggak Mbah ya? Iya, walaupun sudah 72 ya Pak. Mbah Kakung ditinggal Mbah Putri. Ya kalau pengen gitu. Guyon. Kita boleh membahasnya karena laki-laki nggak punya masa iddahnya. Yang ada masa iddah itu perempuan. Semoga Mbah Wagino, Mbah Haji Wagino, Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Kesabarannya Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah takziah malam yang ke-7. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Baik, pada kesempatan kali ini kita mendoakan Ibu Hajah Nasiti binti Sirkam. Beliau wafat di usia 71 tahun, yang memang sudah lanjut usia. Kita doakan almarhumah ibu kita, Mbah Putri kita ini diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya. Saat ini beliau jembar, diluaskan kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke surganya Allah, kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam ini saya hendak menyampaikan betapa pentingnya mendoakan orang yang baru saja meninggal dunia atau baru saja dikuburkan. Karena sejatinya ahli kubur selama 7 hari 7 malam itu diinterogasi. Ada riwayat yang sahih disandarkan kepada Imam Tawus rahimahullah. Ini tabi'in, tapi mendapatkan pelajaran agama langsung ke sahabat Nabi. Jadi bersama sahabat tapi bukan sahabat. Derajat beliau adalah tabi'in, tapi bukan tabi'in biasa, ulama dari kalangan tabi'in. Imam Tawus rahimahullah berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang-orang mati diuji, ditanyai, diinterogasi di dalam kuburnya selama 7 hari 7 malam non-stop. Fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Oleh karena itu disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan selama 7 hari itu sedekah makanan yang kemanfaatannya atas ahli kubur yang baru saja dimakamkan itu. Ini buat ngejawab Pak. Ada segelintir orang yang mengharamkan besekan, mengharamkan sedekah makanan, mengharamkan tahlilan. Jadi di antara jenengan yang hadir di sini, kalau ada yang mengharamkan besek, nanti kalau kebetulan dibagi besek,
beseknya tinggal di kursi masing-masing. Biar saya yang ngangkutin pulang. Ya harus konsisten dong. Mengharamkan tahlilan, besek dibawa pulang. Kata malaikat malu-maluin. Ini nek jenengan mengharamkan besekan tinggal di kursi. Saya sengaja kesini bawa mobil biar muat Pak. Mau tak angkutin. Ini perlu diklarifikasi karena banyak sekarang generasi muda terpapar media sosial, mengharamkan tahlilan, mengharamkan besekan, karena belajar agamanya cuman lewat internet, saking YouTube. Kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti, Kiai Haji Google, Al-Ustadz Facebook LCMA. Jadi banyak orang gak mondok, banyak orang betul-betul gak belajar, tapi dengar orang ngomong haram ikut mengharamkan, dengar orang mengatakan bid'ah ikut membid'ahkan. Itu Imam Tawus gak sembarang itu Pak. Itu ulama tabi'in, semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Ini dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi pada juz yang kedua halaman 216. Imam Suyuti itu bukan ulama sembarangan, mujtahidin rajih di kalangan mazhab Syafi'i, ulama fikih, ini fakih beliau, ulama tafsir, ulama terkemuka. Kitabnya ratusan karangan beliau. Dan memang ada hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadiah untuk orang mati itu ya doa dan sedekah. Ad-du'a wa shadaqatu hadiyah. Karena doa dan sedekah itu adalah hadiah. Hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Jadi kalau kita mau memberi hadiah buat orang yang sudah meninggal dunia, yang paling bagus satu doa. Ya seperti kita malam ini berkumpul dan berdoa. Yang kedua sedekah. Kita ini kadang-kadang kebawa zaman modern sih Pak. Kalau ada orang mati berderet bunga papan, turut berduka cita. Salah pula anak cucu, bunga papannya dipotoin semua. Terima kasih yang sudah mendoakan ibu kami. Mohon maaf ya Pak, ngedoa di bunga papan itu nggak nyampe nggak nyampe. Coba jin demit genderuwo ya, itu nggak takut sama tulisan ayat kursi. Takutnya kalau kita bacakan ayat kursi. Kadang-kadang orang sekarang tuh sering salah sih. Kemarin tuh hari ayah ya, beberapa minggu yang lalu hari ayah, mungkin semingguan yang lalu hari ayah, bikin status di Facebook ayah. Astagfirullah. Emang ayahnya baca gitu? Ayah. Padahal ngomong di rumahnya bapak. Lagu-laguan ayah. Hari ibu juga mama. Ayah, Anda adalah pahlawanku. Tanpamu aku tak bisa apa-apa. Enggak. Jenengan itu ngomongnya jangan di Facebook, ngomong langsung depan bapaknya. Ayah, kata bapaknya, wisna ojo kakean cangkem. Paling begitu kan sama bapaknya. Bapak ini udah dari tadi paginda nggak ngudut. Coba beli rokok sana, beli rokok. Ya paling begitu ngomongnya. Kadang-kadang orang salah tempatan, bikin status di Facebook, doa di WhatsApp. Mau kita doanya panjang betul, doa di grup WhatsApp, nggak ngaruh nggak? Karena doa itu harus diucapkan, itu baru ngaruh dianya. Pada kadang-kadang saya melihat itu bunga papan berderet panjang, mending ganti duit aja lah. Kalau satu papan bunga itu 500.000, kalau ada 100 papan kan 50 juta itu. Mending duitnya.
Tapi kalau untuk kebudayaannya saya nggak mengharamkan kebiasaan, nggak jadi masalah. Tapi jangan salah kaprah. Doa bukan di bunga papan. Doa yang sebenarnya yang kita berkumpul pada kesempatan malam ini. Doa dan sedekah itu sangat bermanfaat sebagai hadiah buat orang mati. Nah, hadis Nabi ini dikomentari oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal manfaat pahalanya buat ahli kubur sampai hari ke-7. Malam ini nih. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal kemanfaatan pahalanya sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa kita tuh habis 7 hari, jangan langsung 40. Habis 7 hari ke selawe dulu. Bisa nggak kita ini selawean lah Pak? Ya hitung-hitung nambah proyek lah. Ya kalau 7 ke 40 kan kejauhan Pak. 7 ke selawe. Sedekah pada hari ke-25 kekal kemanfaatan pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal kemanfaatannya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan sampai 1 tahun, ngehol pertama. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. Nah, ini kata Umar bin Khattab. Bukan sekedar ngutip. Ini dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, masih di juz yang kedua, halaman 198. Ini alasan kita untuk mengamalkannya. Karena sedekah yang kita keluarkan tersebut sangat manfaat bagi si ahli kubur yang bersangkutan. Masuk kita ke sabda Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Kata beliau, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu waqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku mati, walam tus, ketika sebelum mati tidak ada pesannya, tidak ada wasiatnya, tidak ada omong-omongannya. Wa aldunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman ya Rasul, kalau bahasa kitanya, seandainya mamaku itu masih bisa ngomong, barangkali dia ingin sekali sedekah. Ini benar ya Pak, semua orang mati kalau masih bisa ngomong, dia ingin minta disedekahi. Orang dikubur itu kalau masih bisa WA, japri dia, minta disedekahi sama anak cucunya. Aku punya pikiran ya Rasulullah, apa yang fauha, apakah manfaatnya nyampe ke ibuku, apakah bermanfaat atasnya, in tasaddaqtu anha, seandainya aku yang inisiatif sendiri sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah kata Nabi atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1004, Sahih Muslim nomor hadis 1388, Sahih muttafaqun alaih. Siapa laki-laki ini? Dalam kitab Fikih Sunnah karya Said Sabiq disebutkan laki-laki ini adalah Sa'ad. Lantas Sa'ad bertanya lagi di riwayat tambahannya, ayu shadaqati afdal ya Rasul, lalu apa sedekah yang utama? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum.
Hati-hati Pak, kalau versi Ahlus Sunnah wal Jamaah membagiin air minum. Tapi kalau versi Wahabi ngibul dia Pak. Kata dia gali sumur. Wahabi ini tukang bohong. Mereka suka memanipulasi kitab, memanipulasi hadis-hadis. Dia katakan itu sumur, padahal hadis tentang sumur ada lagi, hafara bi'ron, menggali sumur, ada lagi. Itu membagikan air. Makanya sedekahan yang manfaatnya nyampe untuk si ahli kubur, apalagi orang yang baru saja dikuburkan, adalah membagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum, bagiin. Apa mereknya ini? Tripanca. Minum Pak Tripancanya, silahkan. Karena ada ustadz ceramah Pak, di Wai Halim kejadiannya. Makan minum tempat orang mati haram. Makan kue walaupun risoles 1 haram. Minum air walaupun Tripanca 1 gelas haram. Jadi jamaah ngelak semua. Mau minum gak enak Pak. Ngempet, ngelak, kue nggak dimakan gitu. Jamaah berharap ustadznya ceramahnya nggak lama-lama. Karena udah ngelak. Ya, ternyata benar Pak, ustadznya ceramah cuman 15 menit. Habis itu ustadznya langsung pamit pulang. Sama sahibul musibah dia amplopin. Diterima. Kata jamaah, kita minum Tripanca, paling harganya gope haram, dia di amplopin nerima. Itu dalam bahasa Jermannya sekilit. Tahu sekilit kan Pak? Sekilit itu namanya. Ya silahkan diminum. Nggak ketang air minum, bagikan. Ustadz nggak kebeli Tripanca, umpama nih nggak kebeli, ya sudah air sumur direbus. Ya kalau bisa dicampur lah, yang hitam-hitam gitu. Ustadz mohon maaf, mau ngerebus air gas nggak ada, umpama kayu bakar nggak ada, gas lagi habis, sedangkan Tripanca nggak kebeli, ya sudah air sumur timba, masukin teko, nggak direbus nggak apa-apa, bagikan di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti orang nggak pada mau minum air mentah soalnya. Ya sebenarnya nggak apa-apa air itu Pak, kalau mentah sekalian nggak apa-apa. Ya orang dulu kan minum air mentah, nggak anyang-anyangan juga. Air itu yang berbahaya itu setengah matang. Jadi matang tidak, mentah tidak. Itu yang bahaya, bikin anyang-anyangan. Ilmu juga bahaya kalau setengah matang Pak. Kalau ilmu tuh separoh-separoh, baru setengah, baru tahu dikit, sok tahu, udah bid'ah aja semua orang di muka bumi ini. Udah kafir aja, dia bener dewe. Karena masih setengah mateng, tanggung soalnya. Ya manusia juga kalau setengah-setengah bingung Pak, mak jelas. Laki bukan, perempuan tanggung. Ya Imam Tahlil yang bingung Pak, nyebutnya apa? Ada kan orang tanya, Pak Yai, kalau laki-laki mati nyebutnya apa? Almarhum. Kalau perempuan mati almarhumah. Nah kalau banci mati aluminium. Bukan panci Pak Haji, banci. Ya selalu juga kata Pak Haji. Baik lagi bahwasanya enggak ketang air minum bagikan. Lebih dari air minum apa? Fa'id amut ta'am, hidangkan makanan. Sekarang begini Pak, terkait dengan ngidang. Ja'far meninggal dunia. Nabi dan para sahabat habis dari pemakaman dipanggil oleh istrinya Ja'far. Mampir ke rumah saya. Istrinya Ja'far menyembelih seekor kambing. Dan Nabi dan para sahabat menerima hidangan dan makan semua di sana. Para sahabat makan semua. Itu hadis sahih. Seandainya hidangan di tempat orang meninggal itu bid'ah, sudah dibid'ahkan oleh Nabi. Seandainya hidangan di tempat orang meninggal itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Saya pengen tahu rai orang-orang yang mengharamkan hidangan tempat orang mati juga. Kok bisa dia berhukum melebihi Nabi? Itu hadis sahih. Kok bisa dia menghukumi melebihi Nabi? Itu kejadian di zaman Nabi loh. Nabi yang diundang makan di rumahnya. Ya siapa sih yang bisa melebihi Nabi dalam berhukum? Udah jelas sekali. Itu story apa ya Pak?
Tidak ada yang bisa melebihi Nabi dalam berhukum. Silakan kita yang mau amalkan, yang nggak mau ya nggak jadi masalah juga. Ustadz, itu nyembelih kebo, kayak orang menggala nyembelih kebo loh Pak. Nyembelih kebo, nyembelih sapi, nyembelih kambing boleh, kalau mampu boleh. Nggak jadi masalah. Nabi loh yang lakukan itu. Jadi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih seekor kambing, ketika itu beliau menyembelih seekor kambing yang besar, fayaqul, lantas beliau bersabda kemudian, fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi nyembelih seekor kambing, yang kambing tersebut sebentar ini habis ini baterai. Cek ini aja lah. Nabi nyembelih seekor kambing, yang kambing tersebut sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Kata Nabi, kirimkan kambing ini kepada kerabat-kerabat tetanggaan Khadijah, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Ini bagi anak-anak yang soleh dan solehah, punya duit lebih, ingin sedekahan nyembelih kambing atas keluarga yang sudah meninggal, silahkan. Ingin sedekahan nyembelih sapi kebo, monggo kerso, gak jadi masalah, asal mampu, jangan dipaksa. Yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu begini, gara-gara tahlilan, gara-gara hidangan makanan anak yatim kelaparan, itu yang gak boleh. Ini namanya besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Nah itu yang gak boleh. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Ini rumah Mbah Haji Wagino kegade gak ini? Ya enggak lah ya. Rumah kegade, utang ke rentenir. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang sebetulnya dilarang. Tapi selama mampu nggak jadi masalah. Itu jadi sedekah. Ini mohon maaf bagi anak-anak yang masih punya orang tua. Kalau seandainya Anda merasa berat, repotin aja, ngerepotin, memberat-beratkan. Kalau Anda merasa repot, merasa berat, tidak ikhlas, ya nggak usah dilakukan. Ya nggak ada pahalanya kalau repot, kalau merasa berat, nggak ikhlas namanya itu. Kan banyak orang komentari begitu ya Pak, ngerepotin, ngabisin duit, nggak inget dia mamanya yang melahirkan dia ya. Perjuangan yang sungguh luar biasa. Apa sih cuma sekedar sedekah? Ketika dia ingin berbakti kepada orang tua, itu kan bagian dari berbakti kepada orang tua. Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa bibirrihima ba'da mautihima, wahai Rasulullah, gimana sih cara kami berbakti kepada orang tua kami ketika keduanya sudah meninggal dunia? Apa jawab Nabi? 1, antusolliya lahuma ma'a sholatika, engkau kerjakan sholat untuk kedua orang tuamu bersama sholatmu. Sholat hadiah. Orang Wahabi membid'ah-bid'ahkan sholat hadiah, padahal kita punya dalilnya Pak. Wa antasuma lahuma ma'a siyamika, engkau puasa untuk kedua orang tuamu bersama puasamu, puasa hadiah. Wa antasaddaqu lahuma ma'a sadaqatika, engkau sedekah untuk kedua orang tuamu bersama sedekahmu. Itu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Coba buka, ini hadis ditulis, dinukil oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, halaman yang ke-16. Jadi sedekahan makanan atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia,
Kalau diniatkan sebagai berbakti, itu bagian dari berbakti kepada orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Kalau kita mau ikhlas. Tapi kalau bagi yang nggak mampu, jangan maksa ya Pak. Sesuaikan dengan kemampuan. Itulah gunanya kita ini punya rukun kematian. Apa gunanya rukun kematian? Kan ada sumbangan, betul nggak kira-kira? Di lingkungan kita ini sokongan rukun kematian berapa? 10.000 ya? Berapa? Oh, 10.000 sebulan. Gunanya iuran walaupun cuma 10.000 sebulan itu untuk meringankan sahibul musibah. Kalau orang nggak mampu, makanya kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor, ini orang sudah capek keliling nyetor, malah diprotes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Minta sama malaikat, minta sama Allah, tinggal eksekusi. Nah itulah gunanya. Apa sih susahnya sedekah ya Pak ya? Cuma 10.000 ini ya, kalau bisa jangan 10.000 tiap bulan Pak, langsung setahun bayarnya itu. Itulah gunanya juga kita ini ada sumbangan. Kita kalau takziah, bedanya kalau kita kondangan nikah kan ada kotak. Tapi kalau sumbangan orang meninggal baskom. Kalau kotak itu Pak, ada lubangnya sedikit, masukinnya agak susah. Maksudnya apa? Duitnya jangan banyak-banyak. Nyumbang sama yang hajatan, takut nggak muat masuknya itu. Tapi mengapa kalau orang meninggal pakai baskom ditutup taplak meja? Maksudnya biar banyak nyumbangnya itu. Kadang-kadang kita ini kebalik. Kalau orang hajatan diundang di gedung, gopek ngamplopnya. Ketiban orang meninggal dunia nyumbangnya cuma 5.000. Gitu ngarep bawa besek. Kata malaikat malu-maluin kamu ini. Nyumbang cuma 5.000 ngarep bawa besek. Tujuan kita itu meringankan si ahli kubur. Makanya kalau gaya zaman dahulu, zaman bapak saya meninggal saja. Bapak saya meninggal itu ketika gempa Liwa itu ya bukan karena gempa, cuman di tahun gempa Liwa. Jadi orang di kampung saya bawa baskom isi beras, mie kuning, gula, nggak ketang 1/4 kilo, ayam kampung. Di kampung saya nggak level ayam potong mah. Ayam kampung Pak, sekandang penuh ayam kampung, sampai 100 hari masih bersisa. Itu buat meringankan. Inilah amalan berdasarkan hadis Nabi yang hanya orang Indonesia yang bisa mengamalkannya. Loh kok bisa? Ketika Ja'far meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Kata Nabi, kirimkan ke keluarga Ja'far dan hidangkan makanan. Ini dulu Pak sahabat Nabi bawa makanan ke rumah Ja'far. Mereka masak di sana menghidangkan makanan. Keluarga Ja'far makan, tidak boleh direpotkan. Yang datang, yang sibuk itu tetangganya. Dan ini orang Arab saja nggak bisa mempraktekkan kalau sekarang. Orang Arab nggak bisa mempraktekkan. Orang Muslim yang lain nggak bisa, hanya Indonesia yang bisa mempraktekannya. Bawa beras, bawa mie kuning, datang ke rumah ahli musibah, masak. Hanya orang Indonesia yang bisa mengamalkannya. Walaupun sekarang nggak pakai baskom lagi ya Pak, ya pakai amplop tadi itu. Tapi inilah hebatnya Indonesia. Makanya kalau saya menganalisa hadis ini hanya orang Indonesia yang bisa mengamalkan. Kalau nggak percaya, jenengan datang ke Arab sana. Orang meninggal habis takziah ya pulang, sepi, merana dia. Hanya di Indonesia bisa begini kita Pak. Nah, jadi jangan, menurut saya jangan kejebak dengan tulisan orang Wahabi. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Geger gedean Indonesia Pak. Gara-gara orang Wahabi bikin status yang kayak gitu. Coba, jangan terbiasa baca judul. Coba lihat apa argumentasi mereka, kok mereka mengatakan ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Begitu saya kaji,
Ternyata mereka pakai dalilnya begini. Innal mayyita yu'adzabu bima niha alaih. Sesungguhnya orang mati di kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Nah, inilah yang jadi masalah. Hadis itu kan tidak mengatakan tahlilan. Hadis itu mengatakan ratapan. Ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai mereka memvonis tahlilan membuat ahli kubur disiksa, padahal hadis itu tentang ratapan. Nah, sekarang kita kaji apa yang dikatakan ratapan. Di sarah hadis tersebut dari Imam Nawawi saya baca, yang dikatakan ratapan itu begini, kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kalau suaminya meninggal dunia, satu, dia memukul-mukul wajah. Dua, dia merobek-robek pakaian. Yang ketiga, dia memotong rambut secara acak. Malam ini ada nggak yang ngegampar mukanya sendiri? Perasaan bahwa gila biasa aja. Nggak ngegampar muka, nggak motongin rambut gitu ya. Nggak ada yang merobek-robek pakaian. Jadi hati-hati, niyahah. Ratapan yang dimaksudkan, ahli kubur disiksa gara-gara ratapan, adalah nangis meraung-raung sambil memukul-mukul wajah, sambil memotong-motong rambut dan merobek-robek pakaian. Dan itu tidak ada di zaman sekarang. Mereka kan mengacu kepada asar Ibnu Jarir bin Abdillah. Mereka menyebut mengutip dari sana, kunna na'uddu, kami mengira berkumpul-kumpul di tempat orang meninggal dunia itu bagian dari niyahah, bagian dari ratapan. Coba, ini kan bukan nas. Kami menduga, kami mengira. Itu kan pendapatnya, kira-kira. Dan itu pun kalau berkumpulnya berupa ratapan. Ini kan berkumpulnya jelas. Yang di rumah Ja'far nyembelih kambing, sedekahan atas yang wafat meninggal dunia. Ingat sekali lagi, saya tetap garis bawahi bagi yang mampu. Artinya sesuaikan dengan kemampuan. Jangan sekilit ya Pak. Ketiban orang kaya yang meninggal rame betul yang takziah. Karena yang meninggal istrinya Pak Haji Wagino, rame yang takziah. Tapi ketiban yang meninggal rumahnya gedek geribik sepi betul. Imam tahlilannya aja males betul Pak. Lampunya redup, jangan, tuh namanya sekilit. Kita nggak adil, walaupun tidak apa-apa. Siapapun yang datang, yang penting ikhlasnya, betul lagi kira-kira. Nah, bagi yang mampu ingin sedekahan silahkan. Saya pernah ceramah di Pahoman. Yang meninggal itu mantan bupati. Udah kan ketahuan kan kalau mantan bupati, rumahnya aja di Pahoman, komplek mantan pejabat. Rumahnya lebar, halamannya lebar, yang takziah banyak. Semua yang datang dikasih terjemah Majmu' Syarif. Ya kan tebel kalau sudah diterjemahkan, mahal cetaknya, kulitnya mahal kayak kaleb begitu. Dikasih bapak-bapaknya dikasih sajadah sama sarung, ibu-ibu dikasih kerudung sama telepung, dikasih besek double. Semua yang takziah dua-dua Pak. Padahal cuma takziah, saya perhatikan saja waktu tahlilan ngantuk, malah ketiduran, tapi dapatnya double. Yang mimpin silsilah 3, yang ngimamin yasin 4, yang ngimamin tahlil 5, yang ceramah 7. Jadi karena dia orang kaya nggak apa-apa. Begitu kita ngantri pulang, di pagar keluarganya nunggu. Semua yang takziah diamplopin. Alasan mereka ganti ongkos, cepet 1 orang. Saya kan belakangan, saya langsung ngebatin, mapas pikir saya. Kalau yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Ya boleh dong orang mampu. Kalau nggak mampu itu ya nggak boleh. Mantan bupati dan belum pernah ditangkap KPK. Ya hartanya masih banyak tentunya. Jadi sekali lagi, sedekah atas orang yang wafat meninggal dunia ini boleh. Termasuk sedekah makanan. Itu boleh
atas yang wafat meninggal dunia, yang penting tidak berlebih-lebihan, tidak mengambil harta anak yatim, tidak berhutang dan tidak memaksakan. Walaupun sedekah itu tidak mesti semuanya bentuk makanan. Kita malam ini baca Yasin sedekah ini ya Pak. Jadi sedekah yang tidak mengeluarkan biaya, membacakan Yasin atas orang yang meninggal, orang yang wafat meninggal dunia. Saya ditanya, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang yang sudah meninggal? Nah, saya kasih tahu cara jawabnya Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustaz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal di kubur itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi yang nyuruh kita. Jadi kalau orang membid'ahkan baca Yasin buat orang mati, dia bid'ahkan nabinya sendiri. Kalau orang mengharamkan baca Yasin buat orang mati, dia haramkan nabinya sendiri. Nabi kan yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad Rukum hadis 19.427 dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Wahabi membid'ahkan baca Yasin buat orang mati karena mereka mengambil argumentasi ulama yang mengatakan hadis ini dhaif. Padahal Pak, hadis yang disepakati sahihnya oleh seluruh ulama itu sedikit sekali. Kita sebetulnya dalam madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama sudah ada ulama yang mensahihkannya, kita boleh mengambilnya sebagai hukum. Kita boleh mengambilnya sebagai dalil. Yang nggak boleh itu hadis maudhu'. Makanya memang begini. Oke, kita ambil jalan tengahnya. Yang mau baca Yasin buat orang mati silahkan. Jelas dalilnya, jelas hadisnya, ulama sudah mensahihkannya, dan jelas fatwanya. Bagi yang mau mengamalkan monggo kerso. Nggak usah ragu-ragu Pak. Ini nggak bid'ah. Tapi bagi yang berpendapat itu dhaif, silahkan. Dia nggak mau mengamalkan. Tapi mbok iyau pakai nalar waras. Jangan ngopeni orang yang mengamalkan. Setuju nggak kira-kira? Kita kan nggak menyalahkan dia yang nggak mau yasinan. Tapi mbok iyau dia jangan menyalahkan kita yang yasinan. Sepakat atau sepakat? Kita ingat ya Pak, jangan maksa mata nek tonggone nggak mau yasinan, jangan dia paksa. Itu paham dia. Mbok yo kita paksa dia yasinan juga kan malah nggak nyampe pahalanya. Wong dia nggak yakin kok. Perbuatan apapun kalau nggak yakin, jangankan baca Yasin buat orang mati, sholat aja kalau nggak yakin nggak ada pahalanya. Apalagi ibadah-ibadah sunnah yang wajib aja kalau nggak yakin nggak ada nilainya. Makanya innamal a'malu binniyah, tergantung niat amal itu diterima atau tidaknya. Tapi yang tidak yakin jangan menyalahkan kami yang mengamalkan. Monggo kerson jenengan nggak mau yasinan silahkan. Kami yasinan. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Nggak usah ngopeni rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri. Cocok apa cocok? Makanya nggak usah ribut Lesti Kejora sama Rizky Bilar. Jadi jangan ngapa lah geger se-Indonesia ngeributin Rizky Bilar, rumah tangga urusan mereka. Ketika mereka balikan lagi, alhamdulillah ini mah ngambek semua. Ada bapak-bapak sudah bertekad, kutunggu jandamu. Enak aja. Jangan ngopeni orang. Kita ini beda itu wajar. Ya kita rumus bertetangga itulah. Ngapain kita recok, ribut, ngurusin rumah tangga tetangga? Mending kita urusin rumah tangga kita. Makanya benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Betul nggak kira-kira? Ya dibaca orang kita. Ya sekarang kita bikin pakem dan komitmen. Kita yang yasinan, monggo kita yasinan. Istiqomah mengamalkan. Iya nggak mau yasinan, urusan dia. Jadi jangan membid'ah-bid'ahkan kami.
Karena memang Wahabi itu begini Pak, sedikit ngelunjak. Wahabi se-Indonesia Raya tercinta ini kan dikit tapi ngelunjak, suka membidah-bidahkan. Maka wajar kalau Wahabi itu dilarang, wajar mestinya. Di Malaysia paham Wahabi dilarang, di Brunei Darussalam paham Wahabi dilarang, di Arab Saudi udah ikut sekarang Pak. Arab Saudi sudah mau mulai melarang Wahabi. Ya, Arab Saudi berhenti jadi Wahabi karena Wahabi mengharamkan sepak bola. Sedangkan orang Arab demen banget sama sepak bola itu. Alhamdulillah dengan sendirinya Pak mereka meninggalkan ajaran Wahabi itu. Jadi jangan ikut-ikutan begitu. Karena Wahabi ini punya kelemahan mendasar. Mereka nggak jelas madhabnya. Mereka tuh nggak bermadhab. Jadi kalau berhukum itu langsung Quran Sunnah. Ini masalahnya. Quran hadis. Itu masalahnya. Seakan-akan mereka merasa lebih pintar dari Imam Syafi'i, lebih pintar dari Imam Hambali, lebih pintar dari Imam Hanafi, seolah-olah begitu. Mereka langsung Quran hadis. Kadang-kadang saya juga heran, mereka Quran hadis tapi sholat juga mak jelas. Mak jelas. Sholat sedekapnya di dada begini. Itu mazhab apa coba? Tak tanya mazhab apa. Terus mereka tuh kalau doa nggak pernah ngangkat tangan. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali kalau doa ngangkat tangan. Coba lihat orang Wahabi kalau doa, nggak mau ngangkat tangan kan? Saya bingung mazhab apa sebenarnya yang mereka ikuti. Kayak taraweh saja misalnya. Imam Hanafi taraweh 20 rakaat dengan witir. Imam Malik 41 rakaat sama witir. Imam Syafi'i 23 rakaat sama witir. Imam Hambali 23 rakaat sama witir. Nah, mereka taraweh 11 rakaat 4-4-3. Kayak formasi main sepak bola. Subhanallah ya. Itu mazhab apa? Imam Samudra gitu. Bingung kita. Mereka tuh langsung berhukum kepada Quran hadis. Makanya jelas fatwa-fatwanya. Coba lihat di Masjidil Haram. Salatnya kan 20 rakaat, tarawehnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, Wahabi enggak, 4-4-3. Jadi saya menyarankan memang mengapa tidak layak? Karena memang mereka tuh korektif sekali dan gampang sekali membid'ahkan orang lain, gampang sekali mengkafirkan orang lain. Padahal begini, Pak. Jadi orang muslim ini simple kok. Nabi bersabda, "Al-imanu bid'un wasituna au bid'un wasab'una syu'bah." Iman itu 60, 70 kurang atau lebih syu'bah cabang. Fa'afdaluha, cabang iman yang paling tinggi, qaulu. Ingat sekali lagi, qaulu, ucapan. La ilaha illallah. Simple. Jadi kita malam ini, Pak, tadi nggak tahlilan ya, Yasinan. Kemarin tahlilan kan? Yang kita tahlilan itu, Pak, itu ngucapin ratusan kali, bahkan mungkin selama ini gara-gara kita sering tahlilan sudah jutaan kali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekali saja kita mengucap kalimat la ilaha illallah, sekali saja nih, kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat saja akan aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Ini Nabi kepada pamannya, termasuk kepada kita. Sekali saja panjenengan pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan sekali ucapan itu di akhirat nanti Nabi akan membela kita semua. Allahumma amin. Ini bukan sekali loh, Pak. Tolong diingat nanti kalau jenengan mau masuk neraka, protes ya, Pak. Kok boleh protes sama Tuhan? Boleh sama Allah, Pak. Boleh berhujah di hadapan Allah. Boleh. Maaf, Gusti Allah. Maaf apa kata Allah? Saya kayaknya nggak pantas lah masuk neraka itu. Lu ngapa? Saya ini ya Allah sering betul ngucap tahlil itu. Apalagi kalau wayai tonggoku banyak yang mati, ya Allah. Tapi kan kamu ngarepnya bawa besek kata Allah. Ya itu kan sampingan ya Allah. Tapi utamanya kan saya semangat ngucap la ilaha illallah. Saya ini pernah dengar Parman ceramah ya Allah. Kata Parman kalau rajin ngucap la ilaha illallah nanti dibela oleh Nabi. Oh kata Allah, Muhammad sini bela, kasih syafaat kepada umatmu yang rajin mengucapkan kalimat tahlil.
sekali tahlil saja bisa membuat kita ditolong, dibela oleh Nabi, apalagi yang ribuan kali, ratusan ribu kali, jutaan kali kita mengucapkan kalimat tahlil. Baru orang Wahabi ngomong, tahlil boleh Ustaz, tahlilan nggak boleh. Ada aja, Yasin boleh, Yasinan nggak boleh, kato boleh, katoan nggak boleh. Itu maksudnya. Ya nggak bisa begitu dong, dia bikin asumsi sendiri sih. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Islam itu simple. Cabang iman yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah wa adnaha, yang paling rendah cabang iman itu imatatul adza anit tariq, menyingkirkan rintangan di jalan. Ada duri, singkirkan. Pohon roboh, pinggirkan. Ada batu, pinggirkan. Dengan itu saja kita bisa masuk surga. Bisa. Bahkan bapak-bapak masuk masjid nih, ketemu sebutir kotoran dalam masjid, cuma segede butir pasir saja, ambil kotoran, kantongi Pak. Gara-gara itu kita bisa masuk surga. Allahumma amin. Makanya ingat kalau lagi di masjid, ini plastik-plastik pipet ini ya, jangan biasa ditinggalin, kantongin aja. Paling istri yang protes, kok banyak sampah sih dalam kantong ini. Omongin Pak, sampah masjid. Saya berwasilah ya Allah, kalau saya ikhlas ngumpulin sampah masjid, masukin ke kantong saya, jadikan itu sebab hapuskan semua dosa-dosa saya. Allahumma amin. Begitu. Bahkan orang bisa masuk surga Pak hanya gara-gara masuk toilet. Begitu masuk toilet, ada bongkahan emas, bekasan orang. Ya kalau emas beneran bawa pulang Pak. Ini masalahnya bekasan orang. Dengan ikhlasnya kita siram, nggak protes kita, nggak kemudian nebak-nebak. Terakhir Pak Haji Jamhur kayaknya masuknya, apa udah pikun ya kok lupa nyiramnya gitu. Umpama ini Pak, nggak nebak-nebak, nggak suudon, kita ikhlas nyiram, boleh jadi gara-gara itu kita masuk surga. Karena umumnya orang kalau masuk toilet ada bongkahan emas, dia pindah ke pintu toilet yang berikutnya, nggak mau dia nyiram. Jadi simpel. Jadi orang Islam itu jangan dibuat berat, simpel sekali. Bahkan orang bisa masuk surga hanya gara-gara kata-kata, orang juga bisa mendapatkan murka hanya gara-gara kata-kata. Balik ke surat Yasin tadi, bacakan Yasin buat yang wafat meninggal dunia. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat itu masih kepanjangan, boleh kita milih yang pendek, bacakan Al-Fatihah jadilah. Makanya para kiai kan kalau berdoa selalu pakai Al-Fatihah. Mengapa selalu pakai Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah doa yang paling utama. Makanya kata Nabi Aisyah, kalau kamu mati duluan, aku akan mendoakan kamu dengan Al-Fatihah ini. Al-Fatihah itu doa yang utama. Bingung Pak ngedoain orang mati, gimana lafalnya, gimana ngucapnya? Sudahlah, bacakan Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu, Al-Fatihah tergantung sekali pada niat yang membaca. Fatihah dibacakan buat mendoakan orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang yang sedang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita biar betah di pesantren, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang merantau kuliah atau bekerja biar nggak nakal, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang yang mangkat haji umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Ibu-ibu di dalam tak ajarin resepnya ini. Kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak ini kalau punya bini cerewet Pak, ngomel aja, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem dia Pak.
Kalau enggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya. Kan ada dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah Al-Fatihah, di bab fadilahnya Al-Hafiz Ibnu Katsir mengutip hadis Nabi dalam riwayat Sahih Muslim. Jadi hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim, namun saya bacanya di tafsir Ibnu Katsir. Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah ayil fatihah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, dan seutamanya doa yang paling utama adalah alhamdulillah alias al-fatihah. Makanya enggak ketang Fatihah habis sholat, yuk kita kirim buat orang tua kita yang sudah wafat meninggal dunia. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, Pak, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan? Emang dasar enggak mau ngedoain orang tua itu mah, enggak tahu baktinya. Baik, dikit lagi. Di balik peristiwa wafatnya Ibu Hajjah Nasiti binti Sirkam ini, ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini, bahwasanya tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Sepakat nggak kira-kira? Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup terlalu lama di muka bumi. Para dunia cuman persinggahan, dunia cuman sementara. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, umur umat Muhammad kelipatan angka 7. 0 sampai 7 usia anak-anak. Makanya main aja anak. 7 sampai 14 usia belajar ngapal. 14 sampai 21 belajar taraf kedewasaan. 21 sampai 28 usia pernikahan. 28 belum nikah, ketuaan. Ingat 21 sampai 28. 28 sampai 35 usia pekerjaan. Ingat ya, Pak. Anak kalau umur 28 ke atas sudah harus bekerja. Ingat, yang penting halal. Jangan pernah kita ingin anak jadi PNS semua. Ya kalau anak jadi PNS, Pak, bangkrut negara kita. Ya ngebayar siapa? Mengapa Amerika maju? Karena anak muda di Amerika nggak pengen jadi PNS. Mengapa Jepang, Korea maju? Karena anak muda di Jepang, di Korea nggak ada yang mau jadi PNS. Nah, Indonesia ngantri pengen jadi PNS, ngantri. Jadi maksud saya begini, pekerjaan nggak harus PNS ya, yang penting halal. Cocok apa cocok? 35 sampai 42 usia kaya kata Mbah Maimun. Maka nek jenengan sugih di usia 35 sampai 42 bakal sugih selamanya. Tapi nek jenengan melarat di usia 35 sampai 42 terima melarat ya, Pak. Enggak usah ngoyo-ngoyo amat, biasa aja lah, Pak. Walaupun laisal ghina an katratil arad. Kaya itu bukan karena banyak harta. Betul enggak kira-kira? Walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi bahagia yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Karena kaya bukan harta, kaya itu soal rasa. Cocok apa cocok? Umur 42 sampai 49 kata Mbah Maimun usia tobat. Nah, yang belum tobat nih, yang belum tobat ingat umur. Kalau 42 sampai 49 itu usia tobat, pas banget, Pak. Nah, jenengan umur sudah 42, kisaran sampai 49 pas tobat. Tapi ingat, kelewat 49 gak tobat, sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka gak tahu. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Saya takut itu malahan kalau nggak tobat juga. 49 sampai 56 usia paling matang manusia. Jadi usia manusia paling matang dan paling bijaksana 49 sampai 56. 56 sampai 63. Nah, ini yang paling harus diingat. 56 sampai 63 ajal.
Makanya 90% lebih angka kematian di usia 56 sampai 63. 90% kematian 56 sampai 63. Makanya jenengan yang sudah 56 ke atas siap-siap. Ini banyak yang mati, Pak. Makanya usia pensiun berapa? 55, 56, 58, 60. Tahu betul pemerintah itu ya. Ini bakal mau mati nih. 63 sampai 70 belum mati, panjang umur. Makanya Mbah Wagina panjang umur. 70 sampai 77 pol panjang umur. 77 ke atas lewat. Malaikatnya kelalen, Pak. Lupa. Makanya jenengan yang umur sudah 77 ke atas, jangan-jangan malaikatnya lupa lah. Udah 99 tahun gak mati-mati, Pak. Udah diyasinin sama keluarganya. Begitu tanya malaikat, Israel, kok si Fulan belum mati-mati? Oh, lupa saya, kata dia. Lupa, guyonannya begitu, Pak. Lupa nyabut nyawanya. Makanya kita yasinan, Pak, ngundang Israel itu. Biar ingat kapan nyabut nyawanya ini. Tapi jangan salah, Pak. Saya pernah ngurukyah orang di rumah sakit Geraha Husada. Begitu ngurukyah, besoknya anaknya WA, Ustaz, maaf ya, kok bapak saya nggak mati-mati? Nah, ngomong ya Bu, kalau doanya nyuruh mati, kata saya. Saya ngurukyahnya panjang umur sama sehat, anaknya nyuruh mati. Kok Bu kentara banget, keterlaluan itu ya Pak ya. 3 hari kemudian mati, betul Pak. WA dia, alhamdulillah Ustaz udah mati sekarang. Makanya bapak-bapak jangan kepanjangan umur. Takut anak cucu udah nggak sabar. Ya awas itu anak cucu nggak durhaka itu nggak sabar. Termasuk ini Pak, bapak-bapak yang udah tuwek-tuwek, berbini lagi, punya bini muda, jangan cerewet Pak. Udah stroke, bengek, prostat, bocor kelep, asam urat, rematik, cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat ngambil teh, membuat teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin kapan matinya. Marah sih enggak apa, cuman ngebatin dia. Baik, kita semua bakal mati dan tidak ada yang bisa lari dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang akan menemukan kalian semua. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Pilihan hidup kita ini adalah memilih mati husnul khatimah. Allahumma amin. Atau Pak, husnul khatimah itu kan relatif. Allah yang maha tahu. Ya ada sih yang mati lagi sujud, ada. Ada yang matinya lagi khutbah Jumat, ada. Tapi kan kita belum tentu begitu. Tapi kita memilih yang kedua opsinya. Wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum kematian. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Muhammad, ku terima taubat umatmu kalau mereka semua bertobat setahun sebelum ajal. Nangis Nabi. Kalau itu ya Allah, masuk neraka semua umatku. Nggak sempat mereka bertobat. Ya sudah, kata Allah, setengah tahun Muhammad pepetin. Tapi kalau bisa jangan ya Allah. Umatku tuh ada yang sebulan lagi mau mati baru sadar dia. Kalau begitu kata Allah, sebulan sebelum ajal ku terima taubat umatmu. Tapi ada ya Allah, umatku itu seminggu lagi mau mati baru taubat dia. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Jangan-jangan orangnya di sini ya Pak ya. Malam ini ngedengerin ceramah taubat, besok mati dia. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Ya Allah, kata Nabi, aku minta sekali lagi. Habis ini aku nggak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Baik Muhammad, kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya
belum mendesak-desak di tenggorokan kerongkongan. Oi, nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik dan maha baik Allah yang selama ini kita sembah, Pak. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan, kata Allah, kepada semua hamba-hambaku tentang aku. Aku maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha luas ampunannya. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni selama kita bertaubat. Terutama jangan pernah terlewat wa taubatan qoblal maut. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Langsung